Sesi ketiga pertemuan puncak KTT G20 di hari kedua ini akan membahas tentang isu transformasi digital. Pembahasan para kepala negara G20 di sesi kerja ketiga ini dijadwalkan mulai pukul 1:30 siang waktu Indonesia Tengah. Sebelum membahas isu transformasi digital, sebagian kepala negara anggota G20 diajak Presiden menanam tanaman mangrove. Dalam sesi ketiga nanti, para delegasi akan membahas soal literasi digital, transformasi digital sebagai upaya pemulihan ekonomi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, ada Paskalis Iswari dari Arena Media KTT G20 di Nusa Dua, Bali. Paskalis, isu transformasi digital ini akan dibahas di sesi ketiga nanti siang ya. Apa poin-poin konkret yang kemudian akan menjadi fokus utama pembahasan para pemimpin negara? Mengingat sebagian besar ini sudah disepakati di tataran kelompok kerja atau Digital Working Group. Kira-kira akan ada 3 poin yang jadi pembahasan dalam sesi ketiga nanti yang rencananya dijadwalkan pada pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Yang pertama adalah literasi digital, lalu ada kemampuan digital, dan yang terakhir adalah arus data lintas batas. Kami breakdown satu-satu, Woro dan juga saudara. Kalau bicara soal literasi digital, lalu juga kemampuan digital, tentu erat kaitannya dengan berapa sih jumlah masyarakat yang menggunakan internet, berapa sih jumlah masyarakat yang belum mendapatkan akses internet, ataupun satu lagi adalah soal kecepatan internetnya. Nah, kami masyarakat atau Anda saudara masyarakat Indonesia tentu sangat sudah maklum ya ketika internet di Indonesia ini kok tiba-tiba lelet begitu, dan ternyata benar datanya adalah kecepatan internet Indonesia ini untuk internet mobile berada di posisi nomor 112 dunia. Sementara untuk internet fixed broadband posisi Indonesia ada di nomor 123. Itu untuk kecepatan digital. Padahal sebenarnya kecepatan internet ini jadi dasar untuk transformasi digital. Karena ketika kecepatan internetnya masih belum mumpuni, tentu akan sulit untuk mencapai transformasi tersebut. Nah, ada lagi data yang menarik adalah soal berapa sih jumlah masyarakat yang belum mendapatkan akses internet. Dari data We Are Social, 4 negara besar yang masyarakatnya belum mendapatkan akses internet ternyata adalah negara anggota G20. Jadi ada Tiongkok, lalu ada yang kedua adalah kami revisi. Yang pertama adalah India, yang kedua Tiongkok, yang ketiga Indonesia, yang keempat adalah Brazil. Empat-empatnya adalah anggota G20. Ini makanya kenapa seharusnya isu transisi ataupun transformasi digital ini tidak akan terlalu alot pembahasannya dibanding dengan sesi pertama dan kedua. Itu pun yang tadi Anda sebutkan, Woro, sebenarnya sudah dibahas, sudah banyak sekali dibahas, tidak hanya di working group, tapi juga sampai ke pembahasan di setingkat menteri dan deputi. Sudah ada beberapa hal yang dilakukan dan sudah ada aksi-aksi konkret sebenarnya, perjanjian-perjanjian yang dilakukan antar negara. Kembali bahwa transformasi digital ini menjadi penting karena menjadi salah satu faktor dan juga dorongan yang bisa membuat pemulihan ekonomi tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia ini bisa menjadi lebih cepat. Woro. Lalu bagaimana konkretnya agar transformasi digital ini bisa kemudian menjadi solusi, terutamanya untuk Indonesia yang tadi masuk dalam 4 negara yang akses internetnya belum atau masih di bawah negara-negara lainnya? Paling simpel sebenarnya adalah bagaimana meningkatkan kecepatan internet tadi. Posisi kita sangat rendah, ada di angka 112 tadi saya sudah sebutkan, dan juga 123 untuk kecepatan internet fixed broadband. Kalau basicnya itu sudah baik, maka aksi-aksi konkret yang dilakukan ini bisa terrealisasi tidak hanya bagi masyarakat yang ada di perkotaan, mungkin yang fasilitas infrastruktur internetnya lebih baik dibandingkan dengan mereka yang di desa, tapi benar-benar merata untuk seluruh masyarakat Indonesia yang tinggal di kota, yang tinggal di desa, begitu bisa menikmati internet yang cepat. Apalagi sekarang kita tidak bisa menafikan sebuah fakta begitu. Kalau di dunia digital saat ini internet sangat dibutuhkan. Sebut saja misalnya untuk UMKM begitu. Mereka yang sekarang berjualan sangat dimudahkan ketika bisa menjual barang-barang mereka hanya melalui genggaman telepon saja. Bahkan penjualannya bisa sampai ekspor ke negara-negara lain. Ini aksi ataupun yang hal konkret yang bisa dilakukan untuk Indonesia. Nah, kalau bicara hal konkret dan juga bicara soal isu penting yang dibahas pada hari ini yaitu arus data lintas batas, sebenarnya bisa atau harus
harus diakui bahwa Indonesia ini satu langkah lebih cepat begitu, karena beberapa hari sebelum pelaksanaan G20 Summit di tanggal 15 dan 16 November ini, Bank Sentral Indonesia ini atau Bank Indonesia baru saja menyepakati soal pembayaran lintas batas regional dengan Asian Five. Jadi kalau Anda saudara sekarang berbelanja suka menggunakan, ada yang menyebutnya QRIS, ada yang menyebutnya KRIS, Anda tinggal scan barcode saja. Nah, ini kita sudah ada perjanjian dengan negara-negara lain di Asian Five. Sekarang yang bisa kita lakukan adalah dengan Thailand. Jadi kalau Anda nanti pergi ke Thailand, Anda bisa tinggal scan barcode di Thailand saja dan pembayarannya langsung. Jadi nggak perlu ke money changer, lalu tukar rupiah ke baht. Dengan scan barcode saja sudah bisa. Nanti sekarang sudah dibentuk kerangkanya, sudah ada kesepakatan dengan Asian Five. Nanti kerjasama itu juga akan bertambah negaranya. Dengan Malaysia, dengan Singapura. Jadi Anda yang suka pergi ke Singapura untuk wisata ataupun berbelanja, nantinya ketika kerangka ini semakin dimatangkan, kita akan bisa membayar dengan menggunakan QR Code tadi, seperti yang dilakukan Anda di Indonesia dengan membayar menggunakan QRIS atau KRIS tadi. Ini adalah salah satu contoh konkret pembahasan di poin ketiga, yaitu arus data lintas batas. Tapi kita tetap harus menunggu dan menanti karena meeting baru akan dimulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Mudah-mudahan tentunya akan ada tidak hanya sebenarnya konsensus, tapi benar-benar ada aksi nyata untuk internet yang merata untuk masyarakat di seluruh dunia. Kembali ke Anda, Woro. Terima kasih Pascal Siswari dari BICC Nusa Dua Bali atas laporan Anda.